sampai sini sih. Jadi, soal kita kan lagi mendengar ada kabar tuh Polda Jawa Barat soal kekerasan, intoleransi. Bagaimana upaya, bagaimanapun kan kekerasan itu apapun dalihnya itu tetap tidak boleh. Apapun dalihnya bahwa kekerasan itu tidak boleh, karena bagaimanapun itu akan menghilangkan nyawa orang. Nah, bagaimana upaya mencegah bahwa ini bisa berkurang meskipun tidak harus sirna dari bumi Nusantara, tapi ada berkurang. Upaya-upaya apa yang harus bisa kita lakukan, jadi bukan hanya bergantung pada pemerintah, tapi termasuk kita bisa berusaha ikut serta mencegah, mengurangi. Karena sudah case bahwa ketika mereka yang melakukan kekerasan itu ditangkap, masuk penjara, toh juga tidak mengurangi upaya mereka untuk melakukan kesalahan meskipun sudah ada pembinaan di dalam penjara. Sebagai bukti, hari ini tadi yang ngebom di Bandung itu juga barusan keluar dari penjara. Itu juga tidak membuat upaya jerah. Nah, ini kita diskusi teman-teman, gimana upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya tidak menimbulkan kesan bahwa orang Islam itu intoleran, selalu melakukan kekerasan, pengeboman, dan itu selalu yang terjadi kalau di Indonesia itu orang Islam. Mungkin monggo teman-teman Pak Dir, Ibu Mas Edi Dewi, pikiran gimana? Kalau ini pikiran sederhana saya, ya mengembalik upaya ada ini ada pendidikan kultural, pendidikan yang lebih ke multikultural, jadi bukan hanya penyadaran itu dari sisi syariat bahwa ini dosa, ini enggak, tapi ada upaya-upaya bagaimana penyadaran itu melalui pendidikan kultural, contoh-contoh masa lalu, bagaimana upaya para wali songo itu berdakwah itu dengan cara yang damai, dengan cara yang mengadopsi budaya-budaya lokal. Apakah ini mungkin teman-teman ada tambahan atau gimana upaya-upaya untuk mengurangi, tidaknya mengurangi untuk upaya kekerasan ini tidak terus akan terjadi di bumi Nusantara. Apa yang bisa dilakukan agar fenomena ini berkurang, syukur hilang? Karena fenomena ekstremisme agama itu ada di semua agama dan ada di semua zaman. Jadi bukan hanya zaman sekarang saja. Jadi sejak zaman dulu, sejak ada agama, maka bersamaan ekstremisme agama muncul. Sama juga sejak adanya etnis, sejak adanya suku, maka ekstremisme suku, ekstremisme etnis juga ada. Dan selalu dua ekstremisme dari dua hal tersebut, ya dari agama ataupun suku itu memang dampaknya selalu mengerikan, luar biasa. Tidak ada di dunia ini konflik yang lebih dahsyat daripada konflik etnik dan konflik agama. Persoalannya apa yang terjadi di negara kita itu sebenarnya kan secara periodik sudah sering terjadi. Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, secara periodik sudah terjadi, dan itu nanti pasti intensitasnya akan bertambah dan jaraknya semakin lama. Orang nanti baru akan menganggap penting ketika situasi negeri ini sudah seperti di Irak, sudah seperti di Suriah, gitu, sudah seperti di Palestina, baru pada
pada ribut, baru pada mikir, udah terlambat. Itu yang kita sayangkan, yang sangat kita sayangkan karena fenomena itu kan selama ini banyak para pengamat, banyak akademisi memberikan analisis yang simplifikis yang menurut saya seperti yang disampaikan oleh Mas Kosim dan juga Pak Yus tadi, karena kesenjangan ekonomi, karena kesenjangan pendapatan, kesenjangan sosial. Banyak negara lain yang kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosialnya jauh lebih parah dari Indonesia. Banyak sekali negara-negara Amerika Latin, Amerika Tengah, bahkan Afrika, mayoritas jauh lebih parah dari negara kita. Nah, kenapa tidak mengalami seperti kita? Sebenarnya argumen mereka tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan wadah. Ini bagian dari sunatullah yang tidak terhindarkan. Ya. Tidak mungkin kehidupan ini bisa mewadahi semua golongan, semua pihak, semua kelompok, semua individu. Pasti ada yang sukses karena privilege atau fasilitas-fasilitas tertentu, ada wadah tertentu, sebaliknya ada yang gagal dan seterusnya. Ini bagian dari perjalanan kehidupan, sunatullah kehidupan itu pasti selalu ada orang yang berhasil, orang yang standar, orang yang gagal. Itu terjadi di semua wilayah, di semua zaman, bukan hanya di negeri kita. Jadi memang akarnya yang namanya konflik etnis dan konflik agama, ekstremisme agama dan ekstremisme etnis itu akar persoalannya adalah pada kesadaran, pada pemahaman. Akar pertamanya, akar masalahnya jadi akar pemahaman beragama, akar pemahaman berkehidupan sosial, bahwa dalam kehidupan sosial itu sunatullahnya hakikatnya berbeda-beda, berbeda etnis, berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama. Dan semua agama mengajarkan itu, sesungguhnya mengajarkan itu. Ya. Jadi langkah yang pertama harus ditempuh tentu adalah membongkar kesadaran beragama, kesadaran bersosial, bernegara, berbangsa. Selama mindset beragama, cara beragama, pemahaman beragama masih sebatas pemahaman baju, sebatas pemahaman teks, sebatas pemahaman identitas, sebatas pemahaman simbol, tidak sampai pada pemahaman nilai, apalagi perilaku. Problem seperti itu akan terus bermunculan dalam level kesadaran, itu akan terus bermunculan, dan itu juga bagian dari proses berkehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Jadi bagaimana kemudian aspek teknisnya untuk melakukan pembongkaran kesadaran ini? Ini tentu tidak akan serta-merta bisa kan, bisa kita mengubah mindset beragama itu paling sulit. Tapi setidaknya harus ada upaya. Kalau di Indonesia itu begitu gencar, misalnya ada program sosialisasi wawasan kebangsaan, apabila wawasan kebangsaan. Kenapa tidak ada sosialisasi wawasan beragama, berkehidupan? Nah, ini misalnya bisa
dilakukan kalau katakanlah pemerintah kesulitan melakukan itu, ada ormas-ormas besar, ada ormas-ormas keagamaan besar yang mestinya juga memiliki tanggung jawab di sana. Jadi selain melakukan cara-cara kultural seperti yang disampaikan Edi tadi di tengah masyarakat, juga harus ada upaya-upaya sistematis struktural yang harus dilakukan kalau dalam konteks merubah mindset atau merubah kesadaran beragama itu. Terus yang kedua, toh kalaupun itu dilakukan, ya sama seperti wawasan kebangsaan disosialisasikan secara masif di seluruh wilayah di Indonesia, toh tidak menjadikan manusia Indonesia menjadi menjadi bangsa yang berkepribadian, mencintai bangsa dan negara ini, menjunjung Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Itu juga masih banyak problem, gitu kan. Artinya kalau sudah pada level perilaku, level tindakan yang jelas itu merugikan, yang jelas itu tidak bisa diterima oleh nalar awam, nalar umum, nalar sehat, itu harus ada tindakan politik, harus ada kebijakan. Gitu. Karena ini sudah efeknya itu sudah nyata. Karena sudah menjadi perilaku kan, aksi bom bunuh diri, aksi busuk pimpinan kelompok tertentu. Waktu yang lalu kan Pak Wiranto ya. Dan mungkin itu di tengah masyarakat juga terjadi clash konflik antar tokoh berbagai aliran, itu terjadi. Ya, kalau di Jawa Timur mungkin di Jakarta belum terlalu terasa karena masih dominan mayoritas NU. Tapi di Jawa Tengah misalnya atau di Jawa Barat itu terasa sekali, banyak sekali teman-teman saya, keluarga saya yang menceritakan bagaimana proses berkehidupan beragama itu terus mengalami pergeseran secara gradual bahkan fundamental sehingga melahirkan konflik-konflik lokal. Maka Indonesia itu, pemerintah Indonesia harus berani mengambil kebijakan, mengambil tindakan seperti yang sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain. Anggota apa tadi? Anggota jamaah apa? Darut daulah. Tiap waktu ganti-ganti kan macam-macam. Jadi harus terhadap organisasi-organisasi dan individu-individu yang jelas-jelas sudah ke arah gerakannya sudah bisa diidentifikasi, sudah dibaca, harus melakukan tindakan keras. Di negara-negara lain itu jelas dilarang. Identifikasinya jelas, organisasi A, B, C, D, ajaran A, B, C, D, C dilarang, tidak boleh hidup. Malaysia, di Brunei, di Singapura, bahkan di Arab Saudi. Sehingga apa? Sejak dini memang tidak memberi kesempatan untuk tumbuh di lingkungan kita. Cara pandang seperti itu tidak diberi kesempatan untuk tumbuh. Nah, Indonesia ini kan saya rasa tidak ada di dunia ini negara yang kebebasannya seperti Indonesia. Begitu melakukan apa saja atas nama agama sudah tidak ada aturan di Indonesia. Jika siapapun, setiap orang bisa menutup jalan. Ya, setiap orang bisa membuat acara-acara agama dengan pada saat bersamaan sebenarnya mungkin mengganggu kepentingan yang lain.
setiap organisasi tumbuh dengan hampir tanpa kontrol tanpa screening. Tumbuh subur. Apa saja udah nggak ada lah. Kita itu mau pengajian sampai jam 2 malam nggak masalah, ya mau sholat di jalan nggak masalah. Ya itu yang itu tidak ada di negara lain gitu loh. Bahwa kehidupan agama pun ketika sudah ada di tengah masyarakat, sudah ada di tengah kehidupan gitu ya, praktik beragama pun ketika sudah ada di tengah masyarakat, di tengah kehidupan, itu juga harus memandang situasi dan kondisi di mana tempat, ruang, dan waktu itu ada gitu loh. Itulah prinsip dasar Daulah Madinah yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW. Ketika belum ada Madinah, ketika Daulah Madinah, piagam Madinah belum disepakati, statusnya jelas. Ada Yahudi, ada Kristen, ada kafir Quraisy, ada Islam. Sikap politiknya pun jelas. Tapi ketika Daulah piagam Madinah sudah disepakati, semua statusnya sama, menjadi ro'yah, menjadi rakyat. Sampai disebut baladil amin, negara yang aman, tentram untuk siapa saja, memiliki kewajiban yang sama untuk negara, untuk bangsa. Kadang kita itu lupa bahwa kita tidak mungkin akan kita itu ya mungkin bisa beragama, berkehidupan agama, melakukan praktik-praktik agama tanpa ruang dan waktu. Tidak bisa. Masuk neng ngarep neng laut. Kecuali para wali ya, masa mau di atas awan, masa mau di tengah hutan belantara. Itu ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu itu kalau tidak aman, kalau tidak amin, kalau tidak tentram, tidak damai, bagaimanapun kita tidak akan luas, tidak akan bisa melakukan praktik. Bagaimana kita bisa sholat tenang, bagaimana bisa berpuasa tenang, bisa bersedekah kalau setiap detik, setiap menit ada suara desingan peluru, desingan bom, desingan dalam suasana kekacauan terang, tidak mungkin. Jadi kondisi aman itu adalah prasyarat dasar bagi kehidupan beragama, bukan malah sebaliknya. Gitu kan, kehidupan agama tidak memporak-porandakan keamanan, ketentraman, gitu kan. Bahkan di negara-negara yang kita anggap sebagai komunis, tidak mengenal Tuhan, seperti di Cina, di Rusia, atau di Korea Utara sekalipun, ketika kondisi negaranya aman dan tentram, kehidupan agama tumbuh subur. Kalau kemudian di berbagai tempat mayoritas itu cenderung yaitu alamiah, ya, seperti yang disampaikan oleh Edi. Kalau di Indonesia Islam, di Thailand Buddha, di India Hindu, di mana Cina Konghucu atau Konghucu atau Tao. Jadi situasinya ya kemudian bergantung pada daerah, tempat, negara masing-masing. Nah, persoalannya adalah dua hal yang sifatnya mendasar tadi ya, kesadaran sama kebijakan atau political will itu bisa disatukan atau tidak, bisa disatukan atau tidak.
Karena kalau kita belajar dari Arab Saudi, dari Brunei, dari Malaysia dan negara-negara yang lain, sesungguhnya sangat mungkin itu disatukan. Sangat mungkin. Jadi proyek penyadaran kehidupan beragama, ada perubahan mindset ini harus diinisiasi juga oleh negara dengan bekerja sama dengan institusi-institusi keagamaan yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Nah, ini yang upaya-upaya ini yang menurut saya itu belum banyak dilakukan di Indonesia, karena tipologi di Indonesia itu ketika ada kejadian baru baru bereaksi. Setelah ada kecelakaan baru ada reaksi, tidak boleh sumber bencana beroperasi, mudah saja ganti sumber selamat, tetap supirnya sama. empat mata beker baru bereaksi, ya tidak boleh, kemudian mudahnya diganti bukan empat mata. Jadi bukan substansi kebijakannya, bukan substansi aturannya yang diperbaharui, tapi ya bersifat kasuistik. Ini habis ada bom, semua polisi turun. Ya, siaga satu semua. Barangkali nanti malah di kota tempat itu terus kemudian ada pos kamling. Ini 2-3 hari, dianggap tidak penting lagi. Aman, dianggap aman. Nah, ini yang pertama, menganggap ini adalah persoalan penting, persoalan serius yang jika tidak segera selesaikan, pasti berkembang, baik intensitas maupun durasi maupun jarak itu pasti akan berkembang. Dan kita sudah melihat contohnya di banyak negara. Yang dulu adalah pusat-pusat peradaban nyatanya hancur dulu karena pemahaman beragama dan yang berkembang menjadi konflik agama. Iran, Suriah, pusat peradaban para nabi lah itu. Yaman, Afrika Utara, Sudan. Belum Saya contohkan sesuatu yang sangat ngeri. Ketika ISIS masih dominan menguasai Irak dan Suriah, ada satu etnis namanya etnis Yazidi di bagian utara perbatasan antara Suriah dengan Irak. Dan dia mayoritas beragama Kristen Ortodoks, tapi ada modifikasi sesuai hukum. Laki-lakinya dibantai habis-habisan karena dianggap penyembah berhala, kafir dan sebagainya. Kemudian perempuannya dihalalkan untuk jadi budak seks. Apakah kita mau menunggu kejadian seperti ini setelah istri-istri kita, anak-anak kita baru tidak kemudian teriak-teriak minta tolong pada dunia internasional sibuk dengan urusan dan kepentingannya sendiri. Sampai sekarang Suriah dan Irak masih berpengalaman dan berpengalaman. Di Sudan sampai pecah menjadi 2 negara, Sudan Utara sama Sudan Selatan, karena konflik agama. Ada satu aliran namanya Boko Haram, itu tidak kalah sadis dari ISIS lagi. Kalau ISIS itu yang diperkosa masih wanita, Boko Haram ini laki-laki juga diperkosa. Selama dia dianggap musuh, dianggap kafir, dianggap penyembah berhala dan sebagainya. Jelas dari sisi apapun itu bukan kehidupan beragama yang semestinya. Dan terus negara-negara itu dalam kekacauan, otomatis tidak bisa mengembangkan praktek agama dengan tenang. Nah, ini yang perlu kita buka. Pertama, kita buka kesadaran bersama adalah bahwa ini penting,
ya, penting harus dipikirkan bersama, kemudian bersikap preventif minimal dari lingkungan dulu, keluarga, anak-anak, saudara. Kemudian tadi yang kedua harus ada proyek besar untuk sosialisasi. Kalau mungkin dulu teman-teman ingat Pancasila aja dibuatkan P4 sampai berseri-seri berjam-jam. Karena hal ini dilakukan oleh Mesir, oleh Arab Saudi, oleh Malaysia, oleh Brunei dilakukan. Kita punya Pancasila. Agar tidak menyimpang kehidupan beragama itu, tidak mengarah kepada ekstremisme, kepada Nah, kalau P4 berikutnya adalah keberanian pemerintah untuk melakukan political will terkait persoalan tersebut.